Haji Abang Syafruddin Ujung Sumping Ustaz di kantor di Bale Endah, insyaallah. Semoga Ustaz dikasihan kesehatan, kegiatan istiqomahan terus biasa menjalankan tugas dan amanah sebagai wakil kita semuanya masyarakat ya, di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung untuk mewakili di DPD RI ya, Provinsi Jawa Barat. Dan insya Allah nanti juga Ustaz akan memberikan arahan motivasi karena beliau juga concern terkait dengan desa ya, dengan tugas-tugasnya dan pengalaman beliau nanti bisa memberikan masukan, arahan, inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau melihat hari-hari belakangan, ya, kalau cek Sunda mes-mes keleuweuh ti dieu, keleuweuh ti ditu, bunyinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yang sering saya dengar setelah itu usianya berapa? Ada yang 40 tahun, ada yang 30-an. Saya merasa sudah 50 lebih ya. Ternyata ada yang lebih muda dipanggil ke Allah. Semakin mengingatkan apa yang sesungguhnya sedang kita jalani dalam kehidupan ini. Kalau ujung-ujungnya adalah sama kematian, tinggal kematian kita ini sedang apa, itu saja. Makanya nasihat dari para ulama, wabil khusus dari para khatib setiap Jumat itu sederhana. Selalu mengangkat ayat yang saya sering kutip, yang tadi disampaikan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sekalian, dalam waktu singkat ini tentu saya juga masih recovery. Kalau bicara lama tuh terasa masih agak suka capek gitu. Biasanya kalau fit banget sih 2 jam juga biasa saja gitu, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang bicara setengah jam itu terasa nikmatnya sehat itu luar biasa. Dan para guru biasanya yang suka mengajar sampai 1 jam, 1,5 jam, kelihatan oleh kita biasa-biasa saja gitu ya, seperti tanpa energi gitu ya, cuman ngomong. Tapi ternyata kalau kita sedang sakit atau baru pulih dari sakit, bicara tuh penuh energi. Ya, bicara itu penuh energi. Jadi baru kita bisa merasakan ketika Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya dibanding dengan orang yang mengajak kepada Allah. Dan mengajak secara verbal atau dengan kata-kata kalimat seperti ini ternyata sampai dihargai oleh Allah dengan bahasa waman ahsanu qaula. Sebuah pertanyaan, siapa yang lebih baik perkataan? Nah, oleh karena itu potensi kita, terutama para guru yang biasa ngomong di depan masyarakat, para ustaz, ajimat, tinggal itu saja masalah. Kita lagi ngapain? Sedang mengajak orang ke Allah atau tidak? Itu saja.
Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Itu aja yang jadi ukuran kita. Nah, apapun dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari itu kan. Dagang pasti ngomong. Itu. Tahu bulat segala macam ya. Itu kan semuanya dengan pembicaraan, dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang digunakan untuk mengajak orang membeli produk. Nah, mudah-mudahan Bapak dan hadirin sekalian, ke depannya lebih efektif lagi ajakan kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, kalau melihat problematika bangsa dan negara hari ini, apalagi di tengah COVID, ya, kalau kita mengundang pakar politik, terutama bicara geopolitik, politik berdasarkan geografi, berdasarkan peta, ya, masuk misalkan kepada persoalan COVID-19 ini, bahwa COVID ini ada, tidak bisa kita pungkiri, dan kita tetap menjaga diri kita dari fakta dan kenyataan yang sedang terjadi dengan peristiwa COVID ini. Bahwa kemudian di balik COVID ini ada konspirasi, ada kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, itu juga tidak kita nafikan. Ada. Ya. Bagaimana persaingan vaksin hari ini? Ya, bayangkan 3 miliar manusia di muka bumi. Pasar itu, kalau diindikasikan sudah mencapai 60%, ya, atau katakanlah 30-40% penduduk dunia ini terjangkit, tinggal hitung aja berapa miliar. Dan itu secara ekonomi, farmasi, ya, dalam persoalan kesehatan dan obat-obatan itu pasar, mau tidak mau. Ramai misalkan masalah vaksin Nusantara, itu juga masalah. Bagaimana peluang pasar yang tadinya katakanlah dia prediksi 10 juta, dengan munculnya vaksin Nusantara hilang 5 juta. Bisa aja kan itu terjadi. Alam, dengan ivermectin misalkan yang lebih terjangkau, ketika ya berbagai kalangan yang bukan orang biasa juga banyak di antara para dokter yang mengakui keberhasilan jenis obat ini, mungkin itu juga akan mengambil pasar yang sudah diprediksi menjadi pasar vaksin mereka. Artinya kenyataan ini nggak bisa kita pungkiri, bahwa negara kita ini menjadi pasar dunia dalam konteks apapun juga tidak bisa kita pungkiri. Bahkan faktanya hari ini negara kita sedang menjadi pasar internasional. Tidak hanya itu Bapak dan hadirin sekalian yang saya muliakan, tanahnya pun sedang berusaha untuk diambil alih dengan berbagai cara, dengan regulasi, peraturan yang sudah membolehkan misalkan orang asing memiliki lahan tanah di Indonesia, atau melalui orang-orang yang ada di Indonesia, tinggal dia dikasih saja dananya oleh asing atau oleh luar negeri, kemudian atas nama dia tapi hakikatnya atas nama mereka. Penguasaan lahan ini, kalau benar data itu dari salah satu lembaga yang cukup bisa dipercaya, 60%, 65% negara kita ini sudah di tangan orang lain. Ya, dan yang menguasai mungkin hanya
kurang dari 10%, yang 65%. Jadi kita 90% menduduki 35%. Itu kalau milik kita. 35% pun kalau ditanya di sini kadang-kadang punya berapa meter setiap orang. Ada yang kadang-kadang belum punya. Saya masih ngontrak tiap bulan. Banyak yang masih seperti itu. Nah, saya sampaikan peta geopolitik ini, Pak Gun-Gun, sedikit. Untuk kemudian saya bertanya, kalau begitu jantung atau benteng kedaulatan kita ini adanya di mana? Kalau di tingkat nasional sudah dipermainkan oleh regulasi misalkan, apalagi dengan yang namanya koalisi besar ya, apapun yang diperlukan itu udah tinggal iya saja selesai. Karena dia sudah menang secara legislatif, secara politik legislasi sudah menang. Politik regulasi, mau bikin regulasi kayak apapun, kita menentang kayak apapun, rakyat keberatan, kalau mereka yang ada setuju, selesai semuanya. Kalau orang Arab bilang syi'tum am abaitum, suka atau tidak suka. Mau pakai demo kayak apa juga, kalau yang 80% yang sekarang berkoalisi di parlemen itu setuju, selesai. Atau tidak setuju, selesai. Dan produknya kitalah yang menanggung. Terutama Punten Anukasuku, desa termasuk yang menjadi ujung tombak pelaksana setiap produk legislasi. Misalkan yang terakhir ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau desa menolak, memang tidak punya kemampuan apa-apa. Secara regulatif kalah. Tapi secara faktual masyarakat tidak bisa diabaikan. Kalau masyarakat misalkan ada satu desa, ada kurang lebih 10.000 kepala keluarga di situ menolak kebijakan-kebijakan yang bisa justru akan menghilangkan identitas kedaulatan negara. Penolakan itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Kita bukan menolak program, kita bukan menolak kesejahteraan, bukan. Karena di balik ini menurut kajian di desa itu, ini bisa membuat kami masyarakat di desa itu justru tidak memiliki apa-apa. Kalau mereka bisa bicara seperti itu juga tidak mudah. Walaupun ada regulasinya, tapi ada kekuatan kedaulatan di dalam jiwa dan kebangsaan yang kuat dalam jiwa orang-orang di desa itu. Yang hari ini mohon maaf, bicara nasionalisme boleh dibilang sudah tinggal kata demi kata. Serangan seakan-akan dialah yang paling Pancasilais, yang lain bukan Pancasilais. Itu semuanya omong kosong belaka. Orang buktinya mereka yang menjual lahan-lahan yang ada di desa kita. Lahan-lahan yang masih produktif, mereka lah yang kemudian yang menghimpun, mempengaruhi masyarakat, kemudian dijual ke orang lain. Yang pada akhirnya rakyat di masyarakat kita atau di desa itu tidak punya penghasilan apa-apa. Jatuh miskin jadi buruh. Pertanyaan saya, siapa yang akan menyelamatkan? Bapak dan hadirin sekalian, walaupun kita hanya bisa menyelamatkan sejengkal tanah saja, itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita turut serta dalam menjual tanah yang tidak berhak untuk dijual, apalagi milik orang lain, ya, kita jadi kepala desa atau siapapun pengambil keputusan di desa ikut dalam keputusan itu. Kan dalam kajian agama yang kita cintai, satu jengkal dikalikan 7 lapis bumi itu nanti jadi
neraka. Naudzubillah. Nah sekarang orang kan sudah tidak menghitung yang seperti itu lagi. Kalau bukan kita bicara tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ideologi Pancasila ini siapa yang bakal menyelamatkan? Dengan bahasa yang benar, bukan dengan retorika politik. Omong kosong bicara Pancasila, sebenarnya tidak. Mereka justru yang sedang menjual negara ini. Satu persatu pulau dijual. Kawasan-kawasan tambang yang begitu kaya, mereka lah yang memberikannya kepada orang lain. Kemudian di tengah-tengah COVID di mana kita harus lockdown, mereka justru datang ke negara ini berbondong-bondong, bukan beratus lagi, ribuan. Setiap malam datang ke kawasan pinggiran Indonesia, kalau mau disebut pinggiran. Terutama kawasan timur, Ternate, Tidore, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara. Itu baru terakhir ini katanya ditutup. Kenapa tidak setahun yang lalu ditutup dengan ketat? Sudah berlalu 1 tahun itu, berapa yang datang ke Indonesia? Berapa ribu itu yang sudah datang ke Indonesia? Orang pekerja profesional. Yang profesional itu kan gak perlu ribuan. Puluhan cukup yang profesional itu. Kalau sudah bicara ribuan, itu bicara berapa mereka yang hari ini sudah mulai menguasai lahan-lahan. Di desa-desa, di daerah-daerah berpencil. Hadirin sekalian yang saya muliakan, minimal Bandung segera terselamatkan oleh kita. Izin operasional penggalian itu juga kan perlu dievaluasi, dampaknya terutama lingkungan segala macam. Mungkin secara umum sih nggak apa-apa kelihatan, tidak terjadi longsor karena itu kan batu yang kuat. Tapi kan kalau lama kelamaan pegunungan-pegunungan di Jawa Barat ini habis, ya itu sudah peringatan Allah juga kan. Allah menciptakan gunung-gunung itu kan sebagai autada, sebagai pasak-pasak. Kalau pasak-pasak bumi ini dicabutan kurang istilahnya, apa yang bakal terjadi dengan bumi ini? Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, terlalu ideal saya bicara di tempat ini. Doa saya hanya satu. Mudah-mudahan Allah parangkan sesuai dengan niat kita. Kalau masih ada niat yang kurang baik, yuk kita perbaiki. Gak usah mundur. Ya, mudah-mudahan niat kita diperbaiki oleh Allah SWT. Dengan pertemuan ini kita tidak mengharap apapun kecuali ridho Allah SWT. Ya, semakin sempurna iman kita pada, semakin yakin dengan Allah. Ingin nyambung silaturahim, salah satunya adalah melalui desa ke desa. Karena inilah saya di Komite 1, karena di DPD sebagai sebuah tambahan wawasan ya. DPD itu kan hanya 4 orang, satu provinsi kan. Jadi kalau saya ke Kurilingan itu seprovinsi. Opatan. Yang pertama Kang Oni, yang kedua saya, yang ketiga Pak Ustadz Asep, yang keempatnya Ibu Eni. Kalau anggota DPR untuk kabupaten ini ya, 2 kabupaten. 2 kabupaten. 2 kabupaten itu 10. Ya, 10 anggota. Cuma 2 kabupaten. Kalau kami seprovinsi 27 kota kabupaten, opatan. Jadi kalau bisa ketemu begini nih, alhamdulillah gitu. Artinya ya tidak gampang gitu saya mengatur waktu ketemuan dengan desa, dengan kabupaten, kota, setiap reses saja itu nggak mudah.
Ya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya dengan Kang Gun sering ketemu, ya sering dialog seperti ini, diskusi seperti ini. Ya mudah-mudahan janten cukang lantarannya orang dihimpun ke Allah nanti dalam surga. Karena tadi 3 hal tadi, iman, takwa, husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus tadi selebihnya mah sama dengan orang lain, bangun tidur macul sama, cari rezeki kemana-mana muter sampai tidur lagi sama. Yang membedakan kita cuma 3. Kita bangun tidurnya karena iman bukan. Kita bekerja kemana-mana, suatu saat nanti insya Allah ya mudah-mudahan pas ngantor di desa itu nanti semuanya Kang Atep ngantornya ngantor untuk apa? Mau meningkatkan pertama keimanan umat ini, yang kedua meningkatkan ketakwaan umat ini ya. Dan yang ketiga, himpun kami dalam keadaan husnul khotimah nanti di surgamu bersama dengan masyarakat desa kami ya Allah. Terus kadinya saya mengadu anak. Acan juga nantinya hilap gitu. Tapi insya Allah ngawitan tiaya nama tong hilap tadi. Karena sesudah itu semuanya sama dengan yang lain. Namanya cari nafkah, maju, cari bantuan kemana-mana, gak ada masalah. Tapi kan beda 3 halnya tadi. Niat kita cari bantuan, misalkan buat masyarakat di desa pertaniannya supaya sejahtera. Ya tentu itu semuanya juga niatnya dalam rangka meningkatkan keyakinan masyarakat kita kepada Allah. Ya. Terus bukan berarti Bapak harus jadi ustadz majelis taklim kemana-mana, tidak. Justru dengan menjadi seorang kepala desa, dakwah kita lebih komprehensif tadi saya bilang. Enggak seperti saya ceramah dari mimbar ke mimbar. Nanti ada gilirannya di mimbar, ada saatnya di sawahnya memberikan penyuluhan ke masyarakat, mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil tanah orang lain. Ya, bahkan dengan keberkahan seperti inilah yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Sehebat apapun kemajuan ekonomi. Contoh, ketika desa yang lain kekeringan, boleh jadi kita dapat kekhususan dari Allah. Kuncinya sederhana. Al-Kisah di masa Nabi SAW cerita, ada seseorang yang satu saat berada di sebuah dataran begitu. Tiba-tiba terdengar suara yang memerintahkan kepada awan bergerak ke kebun si fulan dan turunlah hujan di situ. Kemudian dia ikuti sampai berhenti, terus turunlah hujan di situ. Yang lain enggak. Penasaran, siapa pemilik kebun ini? Akhirnya bertemu, nggak sulit lah nyarinya. Kemudian ditanya, apa gerangan yang membuat engkau mendapat perhatian khusus ya, saat yang lain tidak mendapatkan hujan, Anda selalu mendapatkan pengairan langsung dari Allah lewat hujan. Kata dia, ya, saya tidak punya amal yang khusus. Tapi mungkin, kata dia, saya mendapatkan itu karena saya membagi hasil panen itu 3. Jadi 3 bagian ya. Masing-masing sepertiga.
sepertiga buat keluarga, cukuplah. Sepertiga buat modal kembali, dan sepertiga buat infak. Ini masalah iman, saya katakan. Sehingga dia tidak pernah kekurangan. Baru-baru ini saya nonton sebuah video Pak Gun-Gun, cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Dan saya baru dapat bagian episode cerita ini. Dia ingin jadi orang miskin. Ada yang ingin jadi orang miskin? Halo? Doa Nabi aja, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wafatkan saya dalam keadaan miskin dan himpun saya bersama orang miskin. Dan dia ingin menjadi bagian dari doa itu. Nggak bisa jadi orang miskin dia. Singkat cerita, terjadilah semacam bukan bencana kekeringan, tapi hasil panen korma di Madinah waktu itu busuk semua, jelek. Abdurrahman bin Auf justru senang, bukan senang dengan itu. Saatnya saya bisa jadi orang miskin. Sehingga semua korma busuk itu dibeli oleh dia dengan harga hari itu. Ya, kalau korma mungkin harga hari itu katakanlah 50.000, dia beli semuanya sampai numpuk tuh di gudang tuh. Alhamdulillah. Ya. Sampai uang dia habis. Dia tersenyum itu, kata dia, ini kesempatan saya jadi orang miskin. Tapi gak begitu. Allah justru menimpakan kepada satu kaum, kalau tidak salah di Yaman atau di Syam, itu justru sedang terkena semacam pandemi. Yang obatnya itu adalah kurma busuk. Terdengarlah bahwa di Madinah sedang panen kurma busuk. Raja memerintahkan kepada para pengusaha, masyarakat yang punya dana di situ untuk membeli kurma busuk untuk obat. Jadi miskin kan? Bahkan yang tadinya 1 kali lipat itu mereka siap beli 10 kali lipat. Jadi kalau habis 10 miliar mungkin kalau 10 kali lipatnya berapa? 100 miliar. Gak jadi miskin. Itulah saya ingin, ya Allah, ingin jadi orang beriman kayak gitu gimana kan? Ingin jadi orang bertakwa seperti itu tuh gimana gitu? Kalau Bapak dan hadirin sekalian yakin yang saya ajak bicara ini orang punya hati, hatinya di tangan Allah, saya minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah hati mereka tahwi ilaihi, bisa tunduk kepada kami, hamba-Mu juga ya Allah, bersama membangun desa kami. Saya hanya bisa menguatkan dari sisi itu saja, walaupun bukan pengalaman yang paling utama, tapi paling tidak itulah beberapa yang pernah ya Kang Gun-Gun kita kelola sampai hari ini insya Allah. Dan yang namanya menang kalah itu kan bagian dari putaran takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib itu adalah usaha yang sangat kuat dari kita, dengan strategi, dengan perencanaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti pihak dari lembaga ini bisa memaparkan hasil-hasil yang perlu diantisipasi. Ya, di mana kurang itu kita isi segera, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, hadirin yang saya muliakan. Ini mah sanes mamatahan wajah kamari dan
sadayana juga sudah cukup berpengalaman dalam dunia pemerintahan. Ya, tinggal tadi itu innamal a'malu binniyat. Apapun pekerjaan kita kata Rasulullah tergantung niat kita. Ya, kalau sudah niatnya Allah, maka biarkan Allah yang menjamin kita. Sehingga janji Allah, innala nudhi'u amala amilin minkum. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Bapak dan hadirin datang ke sini menyimak, mendengarkan, enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang disia-siakan. Asal tulus karena Allah, pasti kapan? Ya, tapi jangan berhenti. Ya, oke, sampai sekarang kita rencanakan lagi ke depan. Begitu ya Kang Atep ya. Jangan berhenti berjuang, teruskan kita berjuang. Ya, baik untuk kita atau melalui generasi kita. Dan inilah makna silaturahim yang sekali lagi juga mudah-mudahan Allah menerima silaturahim kita hari ini dan berbuah kemenangan semuanya. Amin Allah. Karena pasti itu kemenangan. Ya, nggak mungkin kita kalah. Insya Allah pasti kemenangan. Seperti doa itu pasti dikabulkan. Cuman masalahnya mau hari ini, mau besok, atau mau nanti di surga. Tinggal pilih. Kalau mau di dunia ini atau mau di surga. Pengen dua-duanya itu gitu. Padahal di akhirat mah jauh lebih aman. Mau di dunia dikabulkan belum tentu bisa mengelola. Tapi namanya manusia kekehnya. Dan itu juga dibolehkan ke Rasulullah SAW. Ya, dua-duanya tentu menjadi salah satu cita-cita kita. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan. Oh, tadi dari 4 saya salah satunya di Komite 1. Komite 1 itu mitranya dengan Kementerian Desa. Nah, itu. Makanya undang-undang desa, persoalan-persoalan desa yang belakangan juga terkait Kang Atep terutama terkait dengan tata ruang desa. Ada yang sudah tahu di sini yang sudah punya tata ruang desa? Desanya yang rata-rata belum ya. Atep juga belum ya. Selama 6 tahun kemarin belum sempat membuat RT RW desa. Perdanya ya. Baru dibuat perda batas desa sekarang. Nah, itu baru batas desa. Tata ruang itu lebih detail, lebih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan Kak Bayun kalau kita sudah punya tata ruang desa itu juga cukup memberikan rasa aman kita nanti dalam mengambil keputusan, terutama tadi ya terkait lahan mana yang bisa dijual, dilepas, diingatkan ke masyarakat. Kadek tong dijual iya banyak gitu. Ya, nah itu kadang-kadang kita juga nggak bisa punya kekuasaan kalau masyarakatnya udah mau menjual gitu. Tapi perlu ada pemahaman. Ya, tapi kalau dengan gerakan tadi yang sepertiganya infak, bayangkan aja satu desa infaknya sepertiga. Pokoknya desa bisa milik kita semuanya. Insyaallah ya. Kita akan dahsyat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dan pemikiran saya itu ada pemahaman yang saya sempat bersiap itu tentang otonomi daerah. Tadi disampaikan yang terakhir poin itu tentang RT RW desa. Nah, apakah di kemudian hari atau di ke depan para kepala desa ini bisa menerapkan otonomi daerahnya masing-masing? Satu, kedua, bolehkah tanpa harus melalui prosedur perizinan ke tingkat kabupaten atau kecamatan mengadakan otonomi daerah itu sendiri untuk membangun desanya itu sendiri? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seharusnya setiap warga negara di desa manapun juga paham tentang regulasi di tingkat desa itu. Nah, salah satu regulasi yang paling monumental dan alhamdulillah saya di tahun 2009-2014 itu ikut membidani ya, lahirnya undang-undang itu,
yaitu Undang-Undang Desa yang nomor 6 tahun 2014. Yang sekarang insya Allah DPD RI juga punya inisiatif untuk membuat penyempurnaan. Kita ingin sempurnakan terutama untuk perangkat-perangkat desa. BPD juga, ya, Badan Permusyawaratan Desa itu ingin kita sempurnakan. Kita perkuat, kita memberikan yang tadi secara umum digarisbawahi dengan bahasa otonomi daerah. Walaupun sampai hari ini juga tidak ada kesepakatan yang mengatakan bahwa ada yang disebut dengan otonomi daerah tingkat 3. Karena otonomi daerah itu hanya sampai kabupaten, kota. Desa tidak dianggap sebagai bagian dari otonomi daerah secara khusus. Dia tetap mengikuti kepada otonomi daerah di tingkat kabupaten. Nah, oleh karena itu nanti kita berharap sekali revisi undang-undang versi DPD ini sudah dibuka oleh pihak DPR, kita diberi semacam slot untuk mengajukan itu. Alangkah baiknya dari Bapak dan hadirin sekalian, apalagi nanti kalau sudah dilantik, ya, juga bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan, karena kesempatan untuk merevisi ini tidak setiap tahun. Bahkan tidak setiap 5 tahun sekali, belum tentu. Ini setelah kurang lebih sekitar 9 tahunan lah ya, atau 8 tahun, ada peluang dan kesempatan ini bisa dimanfaatkan lebih baik. Termasuk yang terkait dengan rancangan undang-undang tentang usaha di daerah, BUMDes-nya. Gitu ya Kang ya. Jadi penguasaan yang penting itu dulu. Nah, kemudian nanti juga harus terus mengikuti. Misalkan sekarang juga bukan tidak ada salahnya, masih ada kesempatan mengenalkan kepada masyarakat itu pendekatan SDGs. Ada yang sudah tahu tentang SDGs ini, ya. Nah, SDGs di tingkat desa itu kan ada 18. Kalau di luar desa itu 17. Desa itu ditambah 1 oleh Pak Menteri. Tinggal dilihat di Google ada SDGs desa. Nah, seperti bagaimana kita membangun desa yang zero kemiskinan, zero kelaparan, ya, pendidikan yang merata dan lebih baik, kemudian ekonomi, kesehatan, air bersih, energi. Nah, itu tentu mungkin kalau untuk kawasan Bandung ini hal seperti ini kelihatannya sudah biasa dan relatif sudah tertangani. Tapi bisa nggak sampai mencapai titik nol gitu, zero gitu, zero kemiskinan. Hitungan miskin itu apa? Tinggal nanti dimasukkan ke program kita. Kemudian zero kelaparan. Jangan ada lagi salah satu warga di Bandung atau di katakanlah Mekarmukti masih ada orang kelaparan dan kita nggak tahu dia kelaparan. Ya, itu dari sisi dakwah dan agama saja itu jelas sudah sebuah dosa ya, kalau kita membiarkan itu. Tapi dari sisi yang lain tentu punya kehormatan tersendiri gitu. Dari sisi kemanusiaan juga jelas. Kalau ada desa yang masih tercatat di desa itu masih ada orang kelaparan atau yang kena stunting umpamanya ya, anak yang tidak bisa tumbuh secara sehat karena gizi buruk, itu kan kalau untuk ukuran Bandung mah kira-kira jangan sampailah terjadi. Dan kita punya solusinya di mana?
asnaf zakat. Zakat yang 8 itu bisa dialokasikan untuk mengatasi kan paling tidak 4 persoalan SDGs itu bisa selesai dengan zakat. Apalagi kalau mengajak atau mengacu kepada yang tadi itu. Misalkan ya ada orang yang siap infak 1/3 dari hasil itu diinfakkan fi sabilillah. Nah ini peran seorang pemimpin di tingkat desa itu sangat menentukan. Kita akanlah. Jadi mohon dilengkapi nanti, masih ada waktu komunikasi dengan masyarakat itu, walaupun nggak usah dijabarkan SDGs-nya, nanti makin bingung masyarakat. Kita aja yang tahu istilah SDGs-nya, tapi di dalam SDGs itu ada 17-18 poin yang sebenarnya itu merupakan program utama dari kementerian. Artinya secara vertikal kita bagus, ya kan? Artinya penguasaan kita terhadap program pemerintah yang ada juga kita cukup baik dan menguasai baik, dan di horizontal masyarakat juga semua program itu insya Allah cukup membantu kesejahteraan masyarakat kita. Nah itu pentingnya kita menguasai regulasi. Masih banyak yang lain kan, peluang-peluang itu banyak, termasuk KUR. Jadi kalau kita menguasai peluang-peluang itu, nggak usah khawatir. Untuk mengelola desa itu banyak dana-dana yang cukup. Ya belum yang 1 miliar dari APBN itu yang kadang-kadang membuat sebahagian cakades itu bernafsu untuk mengambilnya. Tapi jangan berharap begitu. Kenapa? Karena yang 1 miliar itu alokasinya sudah jelas. Salah mengalokasikan ditunggu KPK begitu. Ya ditunggu oleh kejaksaan tuh. Ditungguin gitu kalau salah mengalokasikan gitu. Karena alokasi dana 1 miliar itu juga sudah jelas. Ya, jangan pernah bermimpi ke situ. Justru bagaimana yang 1 miliar itu di tangan kita lebih efektif, lebih besar manfaatnya. Karena boleh dibilang tadi zero corruption gitu. Ya, jadi nggak ada korupsi di situ. Masih banyak sumber-sumber dana yang bisa kita dapatkan di desa. Ya, apalagi kalau menggali potensi-potensi desa yang kita miliki. Baik, itu saja. Wallahu a'lam. Jangan lupa like, share, subscribe Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin, ya. Jangan lupa subscribe ini.